Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil Harullah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Ibu Fika Anjana MPD. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja proses pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Ini pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini menurut psikolog adalah dua istilah yang berbeda. Namun, ada psikolog lain yang mengatakan bahwa kedua istilah ini mempunyai kesamaan dan juga ada juga yang mempunyai perbedaan. Persamaan dari kedua istilah tersebut merujuk kepada perubahan pada individu tersebut, di mana individu itu berubah entah dari fisiknya, di mana pertumbuhan kita yang semakin kekar, ataupun kita semakin tinggi, semakin berat badannya. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan, jadi melalui aspek fisik. Nah, sedangkan perkembangan di sini adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi. Jadi perkembangan ini menuju pada skill tersebut, di mana cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita bersikap. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Bagaimana perkembangan itu terus berlanjut dan pada titik di mana kita akan menjadi lebih baik, seperti itu seiring. Biasanya ketika seseorang melalui proses pertumbuhan, maka perkembangan juga akan ikut, akan ada perubahan. Ketika pertumbuhan itu ada perubahan, maka perkembangan di situ juga akan ada perubahan, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Nah, prinsip-prinsip perkembangan ini menurut Harlock ada 9 prinsip perkembangan. Yang pertama, ada dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Jadi, prinsip pertama dalam perkembangan ini adalah sikap kritis. Misalnya, orang tua mengajarkan bahwa tangan kanan lebih baik daripada tangan di kiri. Kan sebelum anak sekolah, mereka diajarkan untuk menggunakan tangan kanan daripada menggunakan tangan yang kiri. Dan itu dapat mempengaruhi mereka untuk memulai tahap masa yang selanjutnya, seperti itu. Nah, yang kedua, peran kematangan dan belajar. Nah, kematangan di sini adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial, misalnya dengan belajar duduk, merangkak, ataupun yang lain-lain berjalan. Nah, itu yang disebut dengan kematangan yang memang berasal dari warisan genetik seorang individu tersebut, seperti itu. Kan belajar adalah berasal dari latihan dan usaha. Nah, apa hubungannya antara kematangan dan belajar? Nah, hubungan antara keduanya ini adalah dilihat dalam fungsi hasil usaha. Misalnya, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa mengemudi, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan peran kematangan dan belajar. Yang keempat, semua individu berbeda. Jadi memang setiap perseorangan anak itu tidak sama dengan anak yang lain. Anak yang penakut berbeda dengan anak yang agresif terhadap sesuatu. Nah, itu juga menimbulkan bagaimana perkembangan anak tersebut. Nah, misal ketika mereka berumur 5 tahun, mereka penakut, dan kemungkinan ketika mereka sudah dewasa, maka di situ bawaannya akan terus-menerus mereka bawa seperti itu. Karena proses perkembangan
anak tersebut sudah berbeda, maka setiap hasil dari anak tersebut juga berbeda-beda. Reaksi dan hasilnya terbentuknya individu itu berbeda-beda dengan individu yang lain. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku yang karakteristik. Nah, setiap perkembangan anak yang berbeda-beda itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Semua anak mengikuti pola perkembangan dari tahap satu menuju tahap berikutnya. Namun akan ada perbedaan di situ, di mana anak yang pandai berbeda responnya dengan anak yang memang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata seperti itu. Mereka yang pandai perkembangannya akan lebih cepat dari mereka yang memang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, yang kelima, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Dan biasanya tahap perkembangan yang mempunyai risiko ini berawal dari orang tua, guru, atau pengasuhnya yang memang akan menyebabkan kontraksi fisik dengan anak tersebut. Dan hal ini dapat mengganggu terhadap fisik dan psikologis terhadap individu tersebut, maka di situ dapat didefinisikan mempunyai gangguan terhadap fisik dan psikologisnya. Ketika anak tersebut tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, walaupun kita sudah mengajarkan ini itu, tapi tidak ada perkembangan, hanya datar-datar saja, maka di situ sudah dapat disebut dengan gangguan terhadap perkembangan seorang anak tersebut, seperti itu. Perkembangan dibantu dengan rangsangan. Misalnya, ketika orang tua sering berbicara kepada anak-anak kita, maka semakin rajin orang tua berbicara kepada anak-anak tersebut, maka semakin pandai pula mereka menangkap arah pembicaraan yang ditujukan kepada anak tersebut, hingga mempermudah anak tersebut untuk belajar berbicara. Nah, yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Anak yang hidup dalam budaya akan dibedakan antara mainan anak laki-laki dan mainan anak perempuan. Nah, di situ saja sudah dibedakan, apalagi mental seorang anak tersebut. Nah, mental dan sikapnya itu berbeda. Jika mainan anak perempuan adalah boneka dan anak laki-laki seperti mobil-mobilan ataupun yang lain-lain itu, anak laki-laki itu tidak dituntut untuk menjadi kuat, sehingga anak laki-laki lebih tegar daripada anak perempuan, seperti itu. Yang kesembilan, harapan sosial terhadap perkembangan. Nah, jadi ketika mereka sudah mengajari anak-anak mereka berjalan, mengajari anak mereka untuk membaca, menulis, di situ harapan orang tuanya untuk memberikan mereka perkembangan yang lebih baik, seperti itu. Dan ketika mereka tidak ada perkembangan, misalnya sudah 1 tahun mereka tidak bisa untuk merangkak ataupun yang akan membuat gelisah orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Nah, menurut Rousseau di sini ada 4 tahapan perkembangan. Nah, yaitu yang pertama pada masa bayi, usia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, usia 2 sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir, dari usia 12 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir ada masa dewasa dari usia 15 sampai akhir hidup. Nah, itu menurut Rousseau. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang yang poin terakhir yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini ada yang pertama ada inteligasi. Nah, inteligasi ini faktor terpenting yang ada pada anak tersebut. Karena ketika mereka mempunyai kecerdasan yang tinggi, maka proses pertumbuhan dan perkembangan mereka itu akan lebih cepat. Namun sebaliknya,
Dan hal ini telah dibuktikan terutama terhadap perkembangan anak untuk belajar berbicara dan berjalan. Yang kedua, seks, di mana perkembangan perbedaan antara kedua jenis seks ini tidak tampak jelas. Pada waktu anak laki-laki lahir, mereka lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi lebih cepat perkembangannya anak perempuan dibanding dengan laki-laki. Begitu juga dengan perubahan fisiknya. Begitu pula anak perempuan lebih mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki, seperti itu. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. Keempat ada kebangsaan atau ras. Nah, kebangsaan atau ras ini misalnya ras Mediterranean lebih cepat perkembangannya daripada anak-anak Eropa sebelah timur. Jadi perbedaan ras di sini juga bisa mempengaruhi perkembangan anak tersebut, seperti itu. Nah, yang kelima, posisi dalam keluarga, di mana posisi dalam keluarga ini biasanya anak pertama atau anak kedua mereka lebih cepat perkembangannya dari anak kedua. Jadi anak pertama ini lebih cepat perkembangannya daripada anak kedua, karena biasanya anak kedua itu sering dimanja oleh orang tua sehingga menghasilkan anak yang lebih cenderung lambat perkembangannya seperti itu daripada anak yang pertama. Nah, yang keenam, makanan. Makanan ini juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan, di mana ketika mereka kekurangan gizi, maka pertumbuhan mereka itu juga akan lebih lambat seperti itu. Dan ketika mereka memakan makanan, maka gizi dan proteinnya itu harus diperhatikan, seperti itu, sebagaimana mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, yang ketujuh, luka dan penyakit, di mana luka dan penyakit ini juga berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Ketika anak tersebut mempunyai riwayat penyakit, maka di situ akan terjadi hambatan terhadap tumbuh kembang seorang anak tersebut, meskipun sebagian besar hanya menyangkut fisiknya saja. Namun itu juga termasuk dalam mempengaruhi perkembangan anak tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kultur atau budaya, di mana kultur ini ketika anak-anak itu berada di lingkungan yang baik, maka mereka cenderung akan mengikuti hal-hal baik. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika anak-anak tersebut berada di lingkungan yang tidak baik, maka anak-anak tersebut juga seperti itu, termasuk dengan kedua orang tuanya. Nah, ketika kedua orang tuanya ini orang yang baik-baik, mengajarkan anak mereka yang baik-baik, maka anak tersebut juga dapat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik juga, seperti itu. Namun kendati demikian, manusia tidak dapat menolak kehendak Allah. Nah, misalnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh tidak dapat mengajak anaknya untuk menjadi anak yang beriman. Dari peristiwa tersebut, di dalam Islam menunjukkan bahwa takdir Allah itu juga termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Tergantung juga pada usaha manusia tersebut, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Apabila dari awal banyak kesalahan atau pengertian yang tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.